Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa spiritnya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini dalam rangkaian agenda Pitching Day Inkubasi Inklusi Sera. Seperti yang Bapak Ibu tahu, bahwasanya sampai di titik ini, Bapak Ibu telah melalui tahapan rangkaian seleksi yang cukup panjang. Dari ratusan peserta diseleksi menjadi 25 peserta, kemudian diseleksi lagi menjadi 10 peserta yang pitching pada malam hari ini. Maka dari itu kita ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian karena telah terpilih menjadi 10 besar yang akan melakukan presentasi langsung kepada Dewan Juri kita pada hari ini. Jadi di sini ada total 10 pelaku usaha yang akan melakukan presentasi dari berbagai bidang usaha. Seperti itu. Nah, di sini kita dibersamai oleh para juri kita yang luar biasa. Di sini ada Pak Ridwan selaku CSR dari PT Serasi Autoraya. Kemudian ada Bu Rini selaku founder dari Lubiko atau Cafe Difabel. Kemudian ada Mbak Salsa atau Kak Salsa selaku program director dari Young Impact Generator The Local Enablers. Kita ucapkan selamat datang kepada juri kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, kita akan masuk ke presentasi terakhir Bapak Ibu Dewan Juri dan para peserta sekalian, yaitu dari produk fashion nih di bidang fashion bersama Vando Clothing dengan Pak Ervando selaku pemilik. Kepada Pak Ervando, boleh silahkan untuk cek sound terlebih dahulu. Cek permisi, dengar. Masuk, aman Pak Vando. Baik, salam hormat untuk Pak Ridwan, Bu Rini, dan Kak Salsa. Salam sejahtera untuk Bu Rini. Izin saya untuk share screen. Baik, Pak Vando sudah ready? Sudah siap? Siap, saya mulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfando, CEO dari Vando Clothing. Berawal banyak sekali kaos di pasaran yang tidak menawarkan personalisasi, kualitas tahan lama atau desain yang relevan dengan kepribadian konsumen. Mereka menghadapi pilihan di antaranya harga yang murah dengan kualitas rendah. Disinilah Vando Clothing hadir. Kami menawarkan kaos berkualitas premium dengan desain kreatif, inovatif, dan mendefinisikan ulang apa arti sebuah ekspresi melalui pakaian. Nah, di sini kami mewawancarai sebuah konsumen kami, yaitu Pak Yanfit, usia 35 tahun dengan gajinya 3.500.000 per bulan, di mana dia mencari kaos unik desain Sunhaji penjual es teh dengan bahan dan sablon yang baik dan tidak ada di pasaran. Nah, di sini kita mengidentifikasi masalah di mana Pak Yanfit kecewa nih dengan kaos pasaran dan kualitas jelek tapi mahal. Kemudian kita mendapatkan solusi di mana kita menghadirkan kaos eksklusif tentang Sundaji yang tentunya berpengaruh akan emosional, kemudian dengan sablon dan kaos yang awet dan juga tahan lama. Nah, ini hasilnya prototipe dari produk kami yaitu Sundaji. Kemudian kita feedback ke konsumen dan konsumen puas kepada pelayanan kita karena responsif dan cepat. Kemudian kita mampu hadirkan kaos eksklusif untuk beliau dan unik tentunya. Perkembangan yang kita lakukan tentu kita buat desain yang kreatif, inovasi dalam kualitas bahan, dan mengikuti tren digital, memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk. Kemudian dampak umum usaha kami yaitu kita mengikuti event dinas dan juga UMKM, berkontribusi di lingkungan sekitar dalam event acara Hari Raya Keagamaan, kemudian ikut serta melatih anak agar kedepannya bisa berwirausaha. Sumber pendapatan kami dari penjualan langsung, pemasaran digital, dan juga kemitraan. Pertumbuhan yang kita lakukan yaitu kita tetap melakukan inovasi tiap hari, peningkatan brand awareness dan ekspansi pasar. Kemudian dampak inklusi usaha kami yaitu tentu saja kami memberikan peluang ekonomi bagi individu penyandang disabilitas dengan membuka kesempatan kerja untuk membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Usaha kami melibatkan penyandang disabilitas sebagai karyawan, ada 4 karyawan. Kemudian apa dampak bagi mereka? Tentu saja meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka. Kemudian masa depan usaha kami, awal mula kita hanya untuk memenuhi kebutuhan akan kaos berkualitas, namun seiring berjalannya waktu kami berubah bermakna ketika kami menyadari bahwa fashion bisa menjadi sarana memberdayakan banyak orang termasuk teman-teman disabilitas. Nah, peluang ke depan tentu tren fashion yang terus berkembang, peningkatan permintaan untuk produk inklusif, dan rencana ke depan kami memberdayakan komunitas dan inklusivitas, pendidikan dan pengembangan karyawan, dan keberlanjutan.
Nah, target misi kami di 2026 kita memiliki total 10 outlet dengan membentuk tim solid dengan menambah karyawan disabilitas, dan vision kami di 2030 memiliki 15 outlet tersebar di beberapa kota di Indonesia. Kemudian kemampuan usaha kami menggunakan material yang ramah lingkungan, hipoalergenik dengan 4 kali serat dari kain karton yang biasanya. Kemudian memberikan fleksibilitas untuk membuat desain sesuai preferensi mereka. Adaptabilitas sosial, kami menggandeng penyandang disabilitas untuk memahami kebutuhan spesifik, memberikan peluang kerja bagi disabilitas baik di bidang produksi, pemasaran, bahkan pelayanan pelanggan. Keunikan kami, kita menggunakan teknologi terbaru RTF dan keberlanjutan dalam bahan yang ramah lingkungan, kustomisasi desain dan identitas lokal dan eksklusivitas. Mari wujudkan bersama kami untuk disabilitas yang berkompeten. Together we create meaning. Vandolotin percaya bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang atau kemampuan memiliki hak untuk berkembang dengan melibatkan komunitas disabilitas dalam produksi kami. Inilah mengapa kami melibatkan pegawai dengan disabilitas sebagai bagian dari keluarga besar Vandolotin, sehingga setiap individu dapat berkontribusi dengan maksimal serta dapat meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Kami ingin mengundang Anda menjadi bagian dari perjalanan kami menuju Vandolotin dalam produknya. Mari bersama Vandolotin merangkul perbedaan menciptakan makna. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Baik, masih ada waktu 20 detik. Apakah mau di closing dulu, Pak Vando? Baik, saya butuh dukungan dari Bapak Ibu untuk memajukan para disabilitas agar lebih mandiri dan berkompeten. Sekian, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Vando untuk presentasinya dan juga videonya tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan feedback dari panelis kepada para dewan juri. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Iren, terima kasih juga Mas Fando untuk pemaparannya. Mau mengklarifikasi lagi, takutnya saya yang kurang salah paham. Tadi berarti terkait desainnya yang eksklusif, itu apakah tergantung customer-nya nih, desainnya bisa customize atau seperti apa Mas? Bisa customize karena eksklusif, jadi hanya untuk satu orang. Oke. Nah, kalau begitu perannya di teman-teman disabilitas di timnya Mas Fando ini apa aja Mas? Dan ada berapa nih teman-teman disabilitas yang udah tergabung? Baik, terima kasih. Untuk disabilitas saat ini ada 4 karyawan. Bu Indri itu bagian produksi, kemudian ada Bu Patri itu sebagai layout desain, Bu Muntiah dan Bu Nani itu sebagai packaging, pengemasan. Wah, berarti pembagian tugasnya juga sudah nggak cuma diproduksi aja ya, bahkan ada yang layouting, desain menarik Mas. Itu mereka memang punya bakat di sana atau ada peran Mas Wando juga nih untuk melatih teman-teman disabilitas? Tentu kita lakukan training terlebih dahulu selama 5 hari, jadi agar terbiasa, sehingga ketika kita menerapkan KPI, Key Performance Index, mereka paham, oh misi Vando Clothing ini seperti ini nih, targetnya harus tercapai. Nah, kita evaluasi ke depannya, seperti itu. Oh, bahkan teman-teman disabilitasnya pun dilibatkan di sisi strategisnya ya, Mas. Betul, karena Menarik, kita menarik. bukan menganggap mereka iba. Kita harus menstandarkan mereka adil setara dengan orang normal pada umumnya. Dan itu ada penilaian, kita evaluasi per minggu, bahkan R&D per bulan. Tapi kalau keseluruhan tim dari 4 anggota aja atau ada yang lain, Mas? Ada yang lain, ada Pak Hanif, itu pembantu untuk disabilitas, untuk evaluasi, pengecekan operator, kemudian ada Pak Johan sebagai desainer, kemudian Bu Kartika itu sebagai marketing. Oke, mungkin totalnya 10 orang ada, Mas? Atau 8. 8 ya, Ya. 8 orang. Itu dari sekitar, dari teman-teman di sekitar lokasi, kayak tetangga atau dari mana, Mas?
anggotanya? Awal mula itu saya share di media sosial mencari karyawan. Nah, itu Bu Indri mengetahui dari media sosial, kemudian jarak rumahnya ke saya 6 kilometer, cukup jauh. Dia menggunakan kendaraan roda 3 berboncengan dengan Bu Patri. Awal mula 2 orang. Mereka datang, kita jelaskan bahwa kita punya outcome yang harus sesuai. Jadi kita menciptakan orang-orang yang memiliki visi misi yang sesuai dengan kita. Ingat, kita bukan merasa iba, tetapi kita dorong mereka agar mereka tahu apa yang misi Fandu Clothing ini apa, mimpinya apa. Nah, kita kasih waktu 3 hari supaya mereka balik ke rumah, dibicarakan matang dengan keluarganya. Pak, saya mau kerja di Fandu Clothing nih. Dia misinya seperti ini. Nah, setelah itu, setelah pertimbangan matang, mereka saya suruh kembali, bagaimana Bu, apakah Anda sesuai dengan misi kami? Kalau sesuai, silakan Anda join, mantapkan diri Anda. Seperti itu gambaran singkat. Wah, menarik sekali ya Mas Fando. Boleh mungkin dari Bapak Ibu juri yang lain ada yang ingin menambahkan? Ini kayaknya nih yang sama-sama ganteng nih. Silakan Mas Ridwan. Oh saya Ibu ya, saya baru mau merasakan kopi. Mas Pandu ini domisili di mana ya? Saya Kudus, Jawa Tahu. Tengah, Pak. Jawa Tengah. Oh Kudus di Jawa Iya. Tengah. Soto Kudus ya. Iya, Eh, betul. Kalau betul ya, apa sih Mas perasaannya Mas dengan kan biasanya banyak orang iba terhadap teman-teman disabilitas. Pasti goncangannya tuh kuat banget ya. Karena iba ya, karena ini, karena dan sebagainya gitu ya. Apa Mas insight yang betul-betul Mas bisa dalemin, kemudian bisa menjadi early adapter buat teman-teman disabilitas bahwa mereka mampu seperti hal yang disampaikan teman-teman yang tadi gitu. Oke, baik. Di sini saya jelaskan bahwa kita menerapkan design thinking. Jadi kalau design thinking kita 4-5 step. Empati, define, ide, prototype, dan tes. Cuman kita balik. Kita buat backward design thinking. Jadi profil masa depan. Artinya kita ingin punya orang di masa depan yang kayak gimana. Sehingga kita memulai dari sosok ideal yang ingin diwujudkan. Kita punya mimpi apa. Jadi backward design thinking. Nah, ini yang kita terapkan kepada para karyawan kami yaitu disabilitas. Mereka harus tahu proyek dari Fando Clothing. Sehingga sama mimpinya kita harus satu visi, satu misi. Karena kalau tidak, mereka setiap kerja nanti pegang HP, tidak konsen. Nah, artinya apa? Kompeten itu kita pentingkan, kita mengabaikan IBA. Sekali lagi IBA. Kita tidak memikirkan disabilitas berdasarkan IBA, tetapi kita dorong mereka agar lebih mandiri dan lebih kreatif. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Kenapa? Fat. Saya mau Sudah tanya lagi terakhir, kenapa kalau yang normal tuh ada nggak ya gitu ya? Ada, Pak. Atau memang sengaja dari awal, memang sengaja dari awal memang memberdayakan teman-teman difabel? Benar, karena kita fokus memberdayakan difabel itu berdasarkan kompetensi, seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, di awal. Oke, terima Saya kasih. satu aja. Nah, Tadi bilang kaosnya itu bahannya ramah lingkungan. Betul. Kenapa dibilang ramah lingkungan? 70% serat bambu, Bu. Kainnya Oke. dari serat bambu. Ya, sustainable. 70% serat bambu ya. Ya. Iya, Tadi berapa di slide sudah saya tunjukkan. Oke. Satu lagi, omset terakhir berapa? Omset di per bulan kita 40 juta, per tahun di angka 400-450 juta, kurang lebih. Masih ada ingin pengembangan usaha kemana? Saya sudah ekspor ke Jepang, ke Ekuador, kemudian di Arab juga sudah pengembangan, dan kita punya mitra strategis dengan pemerintah. Kita ada website di mana produk kita bisa go ke seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sama-sama. baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Fando dan juga Bapak Ibu Dewan Juri sekalian.
presentasi Pak Fando tadi adalah presentasi penutup dari Pitching Day Inkubasi Inklusi Sera pada hari ini. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan applause dulu, tepuk tangan yang meriah untuk para peserta dan juga para dewan juri pada malam hari ini. Oke, luar biasa. Masih semangat sepertinya Bapak Ibu dan para peserta sekalian. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Fando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Fando Official Shop.